Hai semua, perkenalkan nama kakak Kak Resti, kakak tutor biologi di Prof Bob Excellent. Nah, hari ini kakak bakal bahas materi biologi yang masuk ke UTBK nih. Kira-kira ada apa aja sih materinya? Nah, salah satunya kakak akan membahas tentang materi biologi sel. Ini masuk ke UTBK ya. Nah, biologi sel. Sel ternyata itu ada dua, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, untuk sel prokaryotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi organelnya ada di luar atau di sitoplasma aja. Sedangkan untuk eukaryotik itu adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Jadi substansi genetiknya dia sudah ditempatkan di tempat sendiri dan dibungkus oleh membran. Untuk eukaryotik ternyata itu ada dua. Ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Kalian untuk bagian-bagiannya pasti udah paham ya. Kakak hanya membedakan antara sel hewan dan tumbuhan. Apa aja sih yang dimiliki oleh sel hewan dan apa aja yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, untuk sel hewan ternyata yang dimiliki itu adalah ada lisosen. Nah, lisosen, apa sih itu lisosen? Lisosen itu adalah lisosom dan sentriol. Ini hanya dimiliki oleh sel hewan aja. Di tumbuhan dia nggak ada. Lisosom, sentriol. Nah, ini ya. Nah, sedangkan untuk di tumbuhan, dia ada apa aja? Ada vakuum, kemudian ada klorofil dan dinding sel. Nah, tiga ini dia hanya dimiliki oleh sel tumbuhan aja. Yang mana? Nih, dinding sel, vakuola, vakuola cadangan makanan, dan klorofil, kloroplas, fotosintesis. Nah, itu hanya sekilas materi tentang sel. Yuk, kita coba ke soal SBMPTN tahun 2016. Bisa dilihat untuk soal nomor 1, ini adalah mitokondria dan kloroplas memiliki persamaan sebagai berikut kecuali. Nah, kita lihat pilihannya. Memiliki DNA, bereplikasi mandiri, memiliki jumlah membran, kemudian menghasilkan ATP, dan memiliki jumlah kompartemen. Seperti yang sudah kita tahu, yang namanya mitokondria, ya kan bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia ada kristalnya di dalam. Sedangkan untuk kloroplas, dia tersusun atas tilakoid dan juga grana. Seperti ini kurang lebih. Perlu kakak tekankan, untuk mitokondria dan kloroplas, dia memiliki DNA-nya masing-masing. Nah, yang namanya DNA itu kan dia bisa melakukan replikasi sendiri atau perbanyakan sendiri. Otomatis mitokondria dan kloroplas dia juga bisa melakukan replikasi. Kemudian selain dia memiliki DNA, dia juga memiliki beberapa jumlah membran. Nah, contoh paling gampang di mitokondria nih, ada membran luar. Sedangkan yang ini dalam adalah membran dalam. Begitu juga dengan kloroplas, ada membran luar, ada membran dalam. Nah, lagi kalau mitokondria dan kloroplas, fungsinya apa sih? Seperti yang sudah kakak katakan tadi, mitokondria, ingat, mitores. Nah, mitores dan klorofil. Mitores, mitokondria, respirasi, menghasilkan energi. Kalau klorofil, kloroplas, fotosintesis, dia akan menghasilkan energi juga berupa glukosa. Jadi, yang mana aja nih? A, memiliki DNA. Dia betul, jadi nggak masuk. Bereplikasi mandiri, dia juga betul. Memiliki jumlah membran, dia juga betul.
Masukkan KTP? Iya juga betul. Jadi otomatis jawabannya adalah yang E. Memiliki jumlah komplement atau kompartemen. Kompartemennya kalau mitokondria dia ada 2, kloroplast dia ada 3. Kayak gitu. Gampang kan untuk soal nomor 1? Ayo kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Lisosom adalah salah satu organel yang berperan dalam pencernaan intrasel. Ingat, lisosom itu lisofagi. Apa itu lisofagi? Lisosom fagositosit. Artinya, lisosom itu mencerna, memakan atau menghancurkan benda-benda asing atau sel-sel asing yang masuk ke dalam sel. Jadi otomatis untuk pernyataannya dia betul. Kita lihat ke alasannya. Lisosom mengandung bermacam-macam enzim hidrolisis yang berfungsi dalam proses pencernaan. Dari kata enzim hidrolisis ya, hidrolisis itu artinya pemecahan. Berarti dia mencerna atau memecah zat-zat asing atau organel yang sudah tidak berfungsi lagi. Berarti otomatis pernyataan atau alasannya dia betul. Karena pernyataan dan alasannya dia betul dan ada hubungannya nih, lisosom dia memecah atau berfungsi untuk pencernaan dibantu oleh enzim hidrolisis, berarti ada hubungannya kan? Jadi otomatis jawabannya nomor 2 adalah A. Nah, gampang kan untuk membahas atau belajar soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian harus sering-sering belajar ya, cari soal, cari perbanyak referensi. Oke, sepertinya cukup sekian dari kakak. Ketemu lagi di next time. Jangan lupa Prof Bob Excellent pasti berprestasi. Dadah!